Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Ayongbeni. Saya di sini akan mempresentasikan tentang konsep dan penerapan sebelum CMR. Di antaranya buying and selling, relationship marketing, customer information management system. Yang pertama adalah pengertian buying and selling. Buying and selling dapat diartikan dengan menjual dan membeli. Buying and selling adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai sukarela di antara kedua belah pihak, di mana pihak yang satunya menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan secara syarat dan disepakati. Sesuai dengan ketetapan hukum, maksudnya ialah memenuhi persyaratan rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli, sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, berarti tidak sesuai dengan kehendak syarat. Yang pertama adalah jual beli, merupakan akad yang sangat umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini. Yang kedua adalah dari akad jual beli ini, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti kebutuhan pokok, kebutuhan tambahan, kebutuhan tersier. Kehidupan permualama memberikan gambaran mengenai kebijakan perekonomian. Banyak dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat memenuhi kehidupan dengan cara berbisnis. Dengan ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Yang terakhir adalah suatu akad jual beli dikatakan sebagai jual beli yang sah apabila jual beli itu disyaratkan memenuhi rukun dan syarat sah yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak giar. Sebaiknya jual beli dikatakan batal apabila salah satu rukun atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya tidak disyariatkan, seperti jual beli yang dilakukan anak kecil, orang gila, atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan, seperti bangkai, darah, babi, dan kamar. Akan tetapi, dewasa ini masyarakat melakukan transaksi jual beli dengan menghalalkan segala cara untuk meraup keuntungan yang besar, tanpa memperlihatkan apakah transaksi jual beli itu yang dilakukan sudah sesuai apa yang telah disyariatkan atau tidak. Peningkatan hubungan dengan pelanggan nampaknya salah satu faktor penting untuk tetap mempertahankan loyalitas pelanggan tersebut. Hubungan yang dibina tidak hanya sekedar hubungan jangka pendek, melainkan hubungan jangka panjang. Contoh penerapannya dalam membeli bahan makanan di pasar. Jual beli bahan makanan di pasar adalah contoh kegiatan jual beli barang di lingkungan sekitar, di mana penjual dan pembeli barang berupa sayur-sayuran, buah-buahan, daging, dan bahan makanan lainnya, dan pembeli beli bahan makanan tersebut untuk kemudian dikonsumsi sebagai makanan. Yang kedua adalah relationship marketing. Untuk mewujudkan hal tersebut, perusahaan tidak hanya berorientasi pada transaksi penjualan saja, melainkan menjalin hubungan jangka panjang dengan konsumen dan pelanggan. Maka pendekatan relationship marketing perlu diterapkan di dalam perusahaan. Relationship marketing adalah cara usaha pemasaran pada pelanggan yang meningkatkan pertumbuhan jangka panjang perusahaan dan kepuasan maksimum pelanggan. Pelanggan yang baik merupakan suatu aset di mana bila ditangani dan dilayani dengan baik akan memberi pendapatan dan pertumbuhan jangka panjang bagi suatu perusahaan. Tajun 2004-89 menyatakan bahwa relationship marketing adalah pertumbuhan, pengembangan, dan pemeliharaan jarak jangka panjang yang menimbulkan hubungan biaya efektif dengan pelanggan, pemasok, karyawan, dan partner-partner lain yang saling menguntungkan. Relationship marketing merupakan suatu praktik membangun hubungan jangka panjang dan memuaskan dengan pihak-pihak kunci meliputi pelanggan, pemasok, dan penyalur guna mempertahankan referensi bisnis dalam jangka panjang.
Menurut Chan, relationship marketing ditunjukkan oleh menciptakan pengenalan bagi setiap pelanggan secara lebih dekat melalui komunikasi dua arah dengan mengelola suatu hubungan yang saling menguntungkan antara pelanggan dan perusahaan. Relationship marketing merupakan interaksi yang penting dalam menjalankan sebuah bisnis sebagaimana yang diungkapkan Ford. Relationship maksudnya pola interaksi dan kondisi yang menguntungkan antara perusahaan dan konsumen, pemasok, atau organisasi lainnya. Perusahaan berusaha melaksanakan strategi di dalam menarik perhatian konsumen, pemasok, dan pemelihara anggota serta mengelola hubungan dengan konsumen, pemasok, dan perusahaan lain. Selain itu, konsep ini merupakan upaya membangun hubungan yang lebih konstruktif dengan anggota terpilih dalam mencapai sukses pemasaran jangka panjang. Ada beberapa konsep inti relationship marketing, diantaranya adalah yang pertama, horizon orientasi jangka panjang. Merupakan ciri utama relationship marketing. Keberhasilan relationship marketing diukur dari seberapa lama pelanggan terjaga dalam hubungan dengan perusahaan. Dengan demikian, relationship marketing juga menyangkut nilai estimasi mengenai nilai sepanjang hidup konsumen. 2. Komitmen dan pemenuhan janji. Untuk dapat menjalin hubungan jangka panjang, relationship marketing menekankan upaya pemeliharaan sikap percaya atau kepercayaan, komitmen dengan menjaga integritas masing-masing melalui pemenuhan janji atau timbal balik empati di antara kedua belah pihak. Yang ketiga, pangsa konsumen bukan pangsa pasar. Relationship marketing tidak lagi pada konsentrasi pada pencapaian pangsa pasar, melainkan pada upaya untuk mempertahankan pelanggan. 4. Nilai sepanjang hidup pelanggan. Perusahaan perlu mengidentifikasi pelanggan yang berpotensi menjalin hubungan jangka panjang dan kemudian menghitung nilai hidup pelanggan akan menguntungkan perusahaan. 5. Dialog dua arah. Untuk mencapai hubungan yang diinginkan, maka diperlukan komunikasi dua arah. 6. Dominasi. Relationship marketing memberikan pemahaman yang lebih baik akan tuntunan dan keinginan konsumen sehingga memungkinkan penyediaan produk yang sesuai dengan spesifikasi pelanggan. Menurut Ford, relationship marketing bisa dikembang melalui 3 cara, yaitu 1. Interaction customer relationship merupakan dari kontak pertama antara sebuah kelompok dengan kelompok lain, di mana interaksi tersebut merupakan komunikasi dua arah. 2. Coordinating activities. Interaksi antar dua perusahaan yang berbeda membutuhkan koordinasi aktivitas yang membantu terjalinnya hubungan yang alami. 3. Adoption. Inti utama dari bisnis yang dilakukan oleh perusahaan adalah menciptakan kepuasan bersama. Tidak ada hubungan yang dilakukan tanpa melalui adaptasi, karena adaptasi dapat menciptakan kondisi yang menguntungkan. Kelebihan relationship. A. Relatif lebih hemat. Mendapatkan pelanggan baru tidaklah mudah. Seperti tulis teks target, ada banyak tahapan yang diperlukan. Tak hanya itu, kamu juga harus mengeluarkan banyak dana. Sementara itu, relationship bisa membuat pelanggan mengiklankan produk atau jasa secara sukarela. Hal ini disebut juga sebagai word of mouth marketing. Jadi mereka merekomendasikan bisnis kepada orang lain dan bisa lebih hemat dari segi marketing dan advertising. B. Meningkatkan loyalitas pelanggan. Customer lifetime value adalah jumlah rata-rata uang yang dihabiskan pelanggan untuk bisnis. Seperti dikutip dari Crazy Egg CLV, yang tinggi menunjukkan bahwa pelanggan sudah loyal akan terus memilih produk atau jasa. Relationship marketing adalah suatu strategi untuk meningkatkan matris ini. C. Mencegah kehilangan pelanggan. Customer churn adalah hilangnya pelanggan dari bisnis. Dengan kata lain, mereka berhenti menggunakan produk atau jasa. Tentu saja bukan hal yang baik bagi bisnis. Semakin tinggi customer churn rate, maka semakin sulit pula mendapatkan pelanggan. Oleh karena itu, perlu menghindari
customer plan dengan pemasaran hubungannya. Misalnya akan mendapat pelanggan yang ingin bertahan dengan bisnis dalam jangka waktu lama. D. Lebih memahami apa yang disukai pelanggan. Pelanggan menetap pada bisnis karena menyukai berbagai aspek di dalamnya. Dengan memiliki pelanggan yang setia, bisa mengetahui hal-hal apa yang memang mereka sukai. Jadi terus mengembangkan aspek tersebut dengan menggait pelanggan-pelanggan lain. E. Mudah mendapatkan feedback. Pelanggan yang setia umumnya tidak segan untuk memberikan feedback pada bisnis. Mereka bersedia memberikan kritik dan saran demi memajukan produk atau jasa. Di satu sisi bisa memperbaiki layanan, di sisi lain pelanggan juga tetap menikmati produk dan jasa yang terus berkembang. Contoh penerapannya adalah pada restoran Domino's Pizza asal Amerika tersebut beberapa kali melakukan relationship marketing. Domino's menampilkan berbagai review negatif pelanggan tentang produk mereka. Kemudian karyawan Domino's membacanya satu persatu. Sekilas cara ini memang terkesan aneh. Jarang ada bisnis yang bersedia membagikan review negatif ke pelanggan ke publik. Domino's mencoba untuk transparan dan terbuka sebelum membuat menu baru lainnya. Cara ini memang berpotensi merugikan bisnis dalam jangka pendek, seperti menurunkan penjualan. Meski begitu, Domino's berani mengambil risiko tersebut untuk memperoleh pelanggan setia untuk jangka panjang. Dari penjelasan tersebut bahwa relationship marketing adalah strategi yang menjanjikan dan mendapat pelanggan yang setia dalam jangka panjang. Customer Information Management System atau CIMS. Sistem manajemen informasi pelanggan (CIMS) adalah praktik pengelola data pelanggan dari perusahaan lain. Ini adalah istilah tingkat luas yang berhubungan dengan kategori yang lebih luas dari manajemen data master. Di CIMS, profesional TI menangani semua pengidentifikasi pelanggan dengan titik data yang ada dalam arsitektur bisnis tertentu. Salah satu cara untuk menggambarkan sistem manajemen informasi pelanggan adalah membandingkan dengan istilah serupa. Misalnya, manajemen hubungan pelanggan adalah istilah untuk sistem dan alat membantu bisnis bekerja lebih baik dengan pelanggan dalam mengomunikasi atau menganalisis kesepakatan yang sedang berlangsung atau kesepakatan potensial. Sebaliknya, CIMS adalah proses mendapatkan sedikit data terisolasi tentang pelanggan dan mengelolanya secara keseluruhan atau menyebarkannya ke tempat-tempat di mana mereka dapat melakukan yang terbaik. Sistem manajemen informasi pelanggan biasanya dilakukan di seluruh arsitektur. Misalnya, jika staf mengindeks silang akun untuk memberikan pengidentifikasi atau nama pelanggan yang lebih mudah diakses, atau riwayat akun itu merupakan CIMS. Dalam melakukan CIMS, pekerja mungkin perlu berurusan dengan menganalisis data yang lebih struktur atau kurang terstruktur, misalnya mengumpulkan sedikit informasi dari volume internet atau menggali nama dan nomor pelanggan dari huruf atau komunikasi cetak lainnya. Tujuan akhir CIMS adalah untuk memesan semua informasi yang dimiliki bisnis tentang pelanggan di bagian mana pun dari arsitektur perangkat lunaknya, memecah silo data sehingga bisnis memiliki kecerdasan terbaik dan mendapatkan manfaat paling banyak dari aset datanya. Contoh penerapannya adalah kasus untuk membantu program korban atau saksi dalam melacak layanan yang diberikan kepada korban kejahatan dengan data hibah. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.